Ius dore sed icta scripta. Hukum itu kejam, namun begitu tertulis. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat intelektualis seluruh sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari lautan Pangandaran sampai ujung Kalimantan. Nah, kita bertemu dalam frekuensi virtual, entah karena apa dan di mana, namun saya Gama Restu Aprialvia Saputra dan kebetulan di depan saya bersama salah satu tokoh yang mungkin bisa berperan penting dalam ranah mahasiswa ini di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung dengan Presiden Mahasiswa Ganjar Patria Lugina. Siap, selamat siang Bang Ganjar, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Nah Bang, mungkin nggak akan terlalu kompleks dan tak akan terlalu rumit juga untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya. Siap. Buat rekan-rekan intelektualis di luar sana, mungkin hanya ingin sekedar sharing terkait antropologi atau lebih simpelnya elemen-elemen mahasiswa, sikap atau spesifikasi gitu dari para mahasiswa STHG itu kayak gimana? Itu menurut Bang Ganjar itu gimana? Sebetulnya gini ya Gam, terkait antropologi itu merupakan kajian yang holistik, bukan berbicara dari aspek historis doang, tapi dari aspek kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau kita secara spesifikan terkait tentang paradigmatik antropologi, itu ada yang dominan 3 domain. Pertama adalah jasmani, kedua spiritual, dan yang ketiga itu mind atau logik. Nah, sekiranya kalau kita balik dulu ke dalam historis, karena kan historis itu bagian daripada antropologi. STHG ini diciptakan oleh para tokoh-tokoh Kiai Nahdlatul Ulama dengan penggagasnya Kiai Haji Lukmanul Hakim. Dulu Kiai Haji Lukmanul Hakim ingin mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung atau sekolah tinggi yang sifatnya masuk ke dalam stakeholder hukum, karena ada urgensi waktu itu. Urgensi dari penindasan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Nah, berangkat dari fenomena itu, maka Kiai Haji Lukmanul Hakim menggagaslah pemikiran Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Yang awal waktu itu pendiriannya itu bukan pendiriannya, tapi bangunannya ada di Tentara Pelajar di Dokar. Sebelum itu paling awal. Terus sekitar 1900-an kalau nggak saya, dia kembalilah di sini dibangun di daerah Pasir mungkin atau Cipicung. Nah, itu kira-kira untuk historisnya. Kita balik ke dalam bagian-bagian domain di dalam mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Kita kaji ke dalam 3 aspek itu. Pertama, segi jasmani, fisiknya. Kalau lihat sejauh ini, fisik mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ya bisa dikatakan bagus, sebagian bagus. Dan juga memang punya langkah konkret terkait fisik dan juga intelektual. Itu ada korelasinya, Makanya kan kalau Buya Hamka bilang di dalam jasmani yang kuat pasti ada fisik yang kuat juga gitu. Iya, betul. Ketiga, spiritual. Yang namanya kita didirikan oleh para kiai kan. Tentu nilai-nilai spiritualis di Sekolah Tinggi Hukum pasti tinggi. Dalam artian spiritualis ini bukan fanatisme gitu. Bukan melarang orang di luar agama Islam untuk eksistensi atau mengemban ilmu di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Akan tetapi spiritual di sini adalah kepercayaan terhadap transendental atau di luar daripada rasional kita, percaya terhadap Tuhan. STHG sangat spiritualis sekali di situ. Ketiga, mind, logik. Oke. Berbicara logik itu merupakan sentralisasi yang perlu dimiliki oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum atau mahasiswa manapun itu pasti perlu dengan logik. Kenapa? Karena logik menentukan limitasi-limitasi, batasan-batasan dalam berpikir. Nanti lebih ke jauhnya lagi dikembangkan dalam reasoning dan lain sebagainya. Retorika juga itu berangkatnya dari logik gitu. Gitu kira-kira. Untuk antropologi. Antropologi STHG. Namun ini kalau misalkan kita lihat dari historis dan spiritualis dan sebagainya, itu kan mungkin ada dampaknya juga buat mahasiswanya. Tentu. Nah, untuk spesifikasi mahasiswanya mungkin bisa disebutkan beberapa yang terjadi gitu, yang terlihat sama Abang ini di STHG. Siap. Terkait tentang fenomena mahasiswa STHG atau spesifikasi mahasiswa STHG. Kalau kita polarisasi ke dalam 3 domain, 3 bidang. Yang pertama itu ada mahasiswa akademisi misalkan. Keduanya ada mahasiswa aktivis yang sangat semangat itu. Selanjutnya ada mahasiswa apatis yang cuek gitu. Bodo amat ya. Bodo amatan cuek. Kita bagi ke dalam 3 itu.
Di STHG kisaran dari angka berapa ya? 25% dia mahasiswa yang akademis. Oh, dalam artian dia ambis untuk mencari gelar atau legitimasi sarjana hukum dan juga pemenuhan kapasitas pengetahuannya atau kapasitas ilmunya di bidang hukum. Mahasiswa aktivis ini yang paling, karena saya punya sejarah punya sejarah. Mahasiswa aktivis mahasiswa aktivis itu berangkatnya dari organ eksternal mungkin sebagian atau dari organ eksternal UKM juga. Mahasiswa corak daripada mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang peka terhadap fenomena sosial. Iya, betul. Baik permasalahan geopolitik, geoekonomi dan juga mungkin hukum juga ada di situ. Nah, terkadang mahasiswa aktivis ini selalu memberikan langkah-langkah gerakan-gerakan yang parlemen jalanan, bisa dikatakan seperti itu. Dia turun aksi massa, kajian isu strategis dan lain sebagainya. Tentunya ini jadi bagian yang ada juga dan perlu kita jaga di STHG. Berarti sangat dominan tuh ya untuk mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis ada di kisaran 35% ke atas. 35% ke atas. Oke. Tapi ada juga Bang Kauman dari mahasiswa aktivis. Oh, ada. Dia kurang di dalam akademisnya. Oh, iya kurang di dalam akademisnya betul. Mungkin karena karakternya dia sering aktif di dunia parlemen jalanan, sehingga dia konsentrasi ke kampusnya itu agak kurang. Itu sesuatu yang perlu kita check and balancing kan? Iya betul. Dengan nilai akademis ini. Betul. Selanjutnya ada mahasiswa apatis. Iya betul. Kalau kita katakan mahasiswa apatis itu berguna nggak sih di STHG? Ya tentu kita berguna secara kuantitas ya. Iya. Tapi terkadang tidak selalu match and proper terhadap kualitas. Mahasiswa apatis dia itu insidental mungkin ya. Lagi mood baik, ya oke lah dia tidak dalam melaksanakan kuliahnya. Tapi lagi dia pengennya jalan atau main ya main ya. Itulah mahasiswa apatis. Tapi terkadang apakah manusia kupu-kupu masuk ke dalam stakeholder mahasiswa apatis? Kalau itu mungkin bisa termasuk kayaknya, atau tidak? Menurut abang sendiri? Kalau kita dalam perspektifnya mahasiswa aktivis untuk mengkomparasikan atau menilai daripada mahasiswa apatis ya bisa dikatakan seperti itu lah. Karena kan mahasiswa apatis cenderung oke lah kita masuk ke kelas dengan orientasi mendapatkan nilai gitu kan. Ya, keluar beres dan sebagainya. Terlepas sama sampai mahasiswa itu di luar daripada kapasitas kami, yang kami kuliah dapat IPK gede, udah selesai gitu. Tapi kalau di STHG itu sangat penting juga sih mahasiswa apatis itu terhadap kuantitas. Tapi tugas kita bersama secara legal culture dan legal struktur dari organisasi mahasiswa itu perlu menopang mahasiswa apa sih ini sehingga dia bisa berubah culture ke dalam mahasiswa akademis atau mahasiswa aktivis. Begitu. Berarti mungkin bisa dibilang 3 domain kan? 3 domain. Mungkin sisanya mungkin ada beberapa sisanya atau gimana tuh? Ada beberapa sisanya yang mungkin gini. Albert Einstein mengatakan manusia itu bukan tentang pengetahuan dan juga kemampuan, tapi mahasiswa itu adalah yang jago beradaptasi atau yang bisa adaptasi. Itu masih beradaptasi mungkin ya. Nah mungkin mahasiswa dari STHG juga yang dulunya semester 1 masuk, semester 3 atau semester 4-nya keluar, mungkin dia gagal adaptasi. Gagal adaptasi ya. Di samping ada pengaruh internal atau pengaruh eksternal gitu kan. Itu sebenarnya hukum alam juga sih dulu semua perguruan tinggi juga sebenarnya masih ada. Cuman itu mungkin ya antropologi atau gambaran dari mahasiswa STHG juga itu sendiri. Nah mungkin kan ini kita baru masuk aja dari transisi dari transisi antara COVID sampai sekarang udah mulai biasa lagi nih. Siap. Nah, pingin tanya terkait apakah ada perubahan gitu ketika COVID sampai sekarang itu ada perubahan nggak menurut? Kalau kita mengambil dalam dasar pemikiran keadaan semester 7 kira-kira 2019 aku angkatan 2019 dan kita komparasikan ke dalam angkatan 2020 dan 2021 dan 2022. Tentu itu ada variatif dan juga variabel yang berbeda. Betul. Ini tentu dipengaruhi oleh COVID salah satu. COVID salah satu. Oke lah. Kalau kami yang angkatan 2019 dengan 2020 itu nggak terlalu jauh berbeda karakternya dan juga karakteristiknya yang jauh berbeda. Tapi kalau kita korelasikan dari angkatan 2019, 2020 dengan angkatan 2021 dan 2022 itu jauh. Enggak atau jauh berbeda? Dekadensi sekitar 45%. 45%. Penurunan konsentrasi. Jadi gini,
Maksudnya keadaan COVID waktu itu pasti mempengaruhi habit, benar gak sih? Iya, betul. Habit kan? Betul. Kebiasaan mereka. Itu mempengaruhi habit. Habit itu pasti mempengaruhi terhadap karakter dan juga karakteristik. Itu tentu. Karena dia kebiasaannya melakukan suatu hal secara berulang-ulang. Itu bisa dikatakan habit. Kayak waktu itu mungkin ketika COVID kan kita dibatasi, sebetulnya bukan dilarang, dibatasi untuk akses bersosialisasi, jalan keluar rumah dan sebagainya, itu dibatasi. Sehingga waktu itu stakeholder pendidikan pun terpengaruh di situ. Dari mulai universitas. Betul. Bayangkan, mahasiswa angkatan 2021. Oke lah, 2022 mending PKKMB dia masih offline. Itu penilaian masa barunya masih offline. Angkatan 2021 PKKMB-nya dia online. Iya, online. Bener sih? Betul. Pertama online. Setidaknya kan kalau PKKMB kita dorong dulu PKKMB. PKKMB itu sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan kampus. Itu kan transisi dari SMA ke tataran perkuliahan atau perguruan tinggi. PKKMB online, penyampaian materi fundamental terkait hukum pun online. Bayangin optimal atau enggaknya sih? Iya sih. Buat optimalisasi sama efektivitasnya. Efektivitasnya terganggu sekali sebenarnya. Ada sebagian terganggu. Tapi itu terkadang dikembalikan lagi pada mahasiswanya loh. Iya, benar sih. Benar gak sih? Itu kembali ke mahasiswa, itu benar sekali. Misalkan gini, oke lah kita online lewat Google Room ataupun Zoom kan, atau Google Meet, oke lah kita bisa lakukan itu. Dosen dengan penyampaian materi atau share materi misalkan. Kalau anak mahasiswanya itu bisa membaca dan mengupayakan literasi materi yang sudah diberikan sama dosen, dia kemampuannya bakal nggak beda jauh dengan mahasiswa angkatan 2019 dan 2020. Yang waktu itu emang semester satunya dia offline waktu itu. Itu nggak beda jauh. Tapi kebanyakan itu jarang baca itu materi. Maksudnya kan materi di-share sama dosen, kita cuma absensi. Udah selesai gitu kan. Mungkin gitu, dari habit dan lain sebagainya itu jadi berubah juga sih. Ada Nah mungkin. Tapi buat STHG sendiri itu saya lihat dalam kulturnya itu dalam legal culture-nya atau itu turun temurun itu masih membudaya sekali gitu. Jadi dari mulai apapun itu acara-acara yang ada di STG itu sangat kental sekali dan emang solidaritasnya sangat kuat tuh, saya acungkan jempol sekali. Makanya itu salah satu yang alasan saya masuk STG juga seperti itu mungkin. Nah mungkin Bang, membuat rekan-rekan sana mungkin yang mahasiswa STG ada yang menonton ini, mungkin bisa dikasih saran untuk mereka, barangkali ada sarannya. Kalau saran biasanya anak intelektual atau mahasiswa STG itu pasti pergi ke dalam pikiran. Dan kalau saya pergi lagi ke dalam ranah filsuf asal Prancis, René Descartes rasionalis terbuka gitu kan. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ini yang ada bukan simbolnya, tapi eksistensi dan juga esensinya. Nah itu yang kita kejar. Dengan kita berpikir tentu kita ada kemanfaatan. Dengan kita berpikir tentu ada perubahan. Itu kan. Jadi pentingnya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Terus kalau kita pergi lagi ke dalam konsepsi atau prinsipil general di dalam era filsuf klasik, gnotis auton, kenalilah dirimu. Makanya kalau saya korelasikan, yang paling penting itu gnotis auton, cogito ergo sum. Kenalilah dirimu, setelah itu kita bakal tahu potensi yang ada di kita apa aja. Setelah itu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Bagian dari pengembangan potensi juga sebetulnya. Pengembangan potensi dan gitu, kenali dulu diri mungkin gitu. Itu mungkin buat mahasiswa STHG gitu ya. Dan ini mungkin salah satu gambaran mungkin teman-teman. Dan mungkin banyak juga orang yang masih belum tahu, padahal STHG itu salah satu perguruan tinggi tertua ya. Kalau kita lihat secara historis tertua di Tasikmalaya mungkin di kota Tasikmalaya. Iya. Nah mungkin tapi masih banyak yang belum tahu. Nah mungkin bisa lewat sini ada pencerahan, mungkin penjelasan dari Bang Ganjar ini. Mungkin cukup sekian lah. Kita akan lanjut lagi ke beberapa pembahasan lainnya di episode selanjutnya dengan yang tidak kalah menarik narasumbernya. Mungkin gitu. Selamat siang Bang Ganjar dan terima kasih. Salam sobat intelektualis.